Oke, halo selamat sore Sobat Traders. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, seperti biasa, sore ini webinar Zoom-nya bareng sama Junior. Tapi memang tidak akan banyak yang Junior sampaikan hari ini, hanya seputar analisa dan juga news yang akan rilis saja. Ya, tapi buat sobat trader yang gabung, yang sudah mempunyai akun di Didimex Jakarta khususnya, pasti sudah menerima banyak analisa hari ini dari mentor-mentor yang ada di Didimex. Ada mentor Pak Abdul dan juga Pak Gozi. Mr. Abdul dan Mr. Gozi di mana setiap harinya mereka memberikan analisa, arahan juga dari sisi teknikal dan juga fundamental. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk junior pribadi itu menggunakan technical support dan resisten ya atau XNR biasanya disebutnya atau biasanya disebutnya suren ya. Nah, support resisten ini adalah teknikal yang sangat mudah yang biasanya dijadikan hal dasar atau menjadi basic dalam bertrading dan untuk yang awam pasti akan selalu diarahkan untuk selalu menggunakan support dan resisten sebelum mengenal teknikal-teknikal yang lain. Nah, selanjutnya untuk news yang akan rilis di hari ini sendiri, itu hanya ada sebentar ya. Ini Junior izin off kan untuk mic-nya ya. Oke, nah untuk signal yang rilis hari ini itu ada di jam 7.30, ada core CPI Money Moneter, CPI Money Moneter, CPI Years to Years, dan di jam 8.45 itu ada News Flash Manufacturing PMI, dan juga Flash Service PMI. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seputar news-news yang akan rilis hari ini, yang pertama adalah News CPI. New CPI adalah Consumer Price Index, yaitu adalah indeks harga konsumen yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Jadi laporan-laporan itu adalah berupa barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, karena ada juga yang berdasarkan perusahaan atau misalkan pertanian, peternakan. Nah, kalau untuk CPI ini sendiri itu lebih ke barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, yang kedua ada New Flash Manufacturing. Flash Manufacturing adalah indeks yang mengukur aktivitas manufaktur di suatu negara atau wilayah. Biasanya dirilis sebelum laporan resmi manufaktur dan memberikan gambaran awal tentang kondisi industri manufaktur. Biasanya dapat mempengaruhi harga mata uang dan saham perusahaan manufaktur. Nah, kedua laporan ini sangat penting dalam trading karena dapat mempengaruhi keputusan kebijakan moneter dan sentimen pasar. Jadi teman-teman bisa menggunakan hasil dari fundamental ini sebagai patokan dalam bertransaksi. Karena balik lagi ya, untuk trading sendiri yang perlu teman-teman perhatikan adalah teknikal dan juga fundamental. Untuk teknikal sendiri kan memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan juga kecocokan masing-masing. Kayak junior cocoknya sama support resisten, terus juga ada Mister Gozi pakai alligatornya mungkin atau misalkan ada yang pakai Chartology, pakai Bollinger Band atau pakai yang lainnya. Ya, sedangkan untuk fundamental itu sudah pasti di mana hanya terdapat 7 news saja dan itu sangat berpengaruh terhadap market. Semisal hasil dari newsnya good for currency, baik untuk mata uang, artinya emas akan melemah atau akan mengalami penurunan. Sebaliknya, kalau bad for currency, buruk untuk mata uang, artinya emasnya sendiri akan menguat. Begitu. Nah, terakhir, kita akan menentukan untuk area support dan resisten. Junior share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini tuh buat teman-teman yang mau bertransaksi, kalau misalkan kurang cocok, kurang nyaman menggunakan MT5 dari Didimex Jakarta atau dari Didimex sendiri, boleh pakai TradingView. Nah, untuk harga runningnya saat ini sendiri itu ada di 4.122. Ini kita ubah dulu ke
H1 di mana pergerakan candlenya atau per satu candlenya itu adalah pergerakan dalam 1 jam. Kalau tadi kan daily ya, jadi dalam satu candle itu adalah akumulasi 1 hari. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dalam bertrading itu ada yang namanya time frame, di mana setiap candle yang akan rilis atau setiap candle yang terbentuk itu disesuaikan dengan time frame yang teman-teman pilih. Misalkan di one hour berarti di 1 jam. Satu candle itu terbentuk dari 1 jam. Atau teman-teman pilihnya di 4 jam. Berarti satu batang candle ini terbentuk dari 4 jam. Fungsi dari time frame ini adalah akan berpengaruh terhadap metode trading yang teman-teman pakai ya. Misalkan teman-teman terbiasa dengan scalping trade gitu ya, mainnya scalpingan cepet gitu. Teman-teman bisa pakai time frame dari 15 menit sampai 30 menit. Tapi kalau misalkan teman-teman mainnya di intraday, teman-teman bisa pakai time frame di H1 dan juga H4. Tapi kalau misalkan teman-teman mainnya di long term ya, itu bisa dari H4 sampai daily. Jadi itu disesuaikan dengan cara kita scalping. Sebentar ya, ini jaringannya agak ini ya. Kita ubah dulu supaya kita bisa sekalian arahin untuk area support dan resistennya. Oke, ini kita refresh dulu sebentar ya. Hmm, oke, kita ubah dulu ke XAU USD. Ini kita hapus dulu. Oke, kita ubah dulu ke time frame H1. Nih, kita perjelas ya. Seperti yang tadi Junior bilang, nih ada yang time frame-nya di M30, berarti satu candle ini, itu terbentuk dalam 30 menit. Sedangkan kalau teman-teman pakainya time frame H1 di 1 jam, per satu candle yang rilis ini itu terbentuk dalam kurun waktu 1 jam. Begitupun kalau teman-teman pakainya di H4, di daily, atau di mingguan, di bulanan, seperti itu. Ini Junior pakainya di 1 jam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, harga running sekarang itu ada di 4.119. Setelah kemarin sempat ada di area tertingginya itu ada di 4.381. Jadi kurang lebih udah 260 poin penurunannya untuk di harga running sekarang. Tapi kalau misalkan di harga terendahnya sendiri, yaitu ada di 4.005, itu berarti kurang lebih penurunannya itu udah sampai 300 lebih. Bahkan di hari Selasa itu pergerakannya hampir mencapai 200 poin. Semisal teman-teman menggunakan 0,1 lot pun, itu berarti teman-teman bisa profit sampai di 20 juta. Itu kalau di hold ya, dan kalau misalkan dari segi ketahanan dananya cukup. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih area support dan resistannya, di mana resistannya itu ada di area 4171. Jadi kita agak besarkan dulu ya. Nah, ada di area 4171, ini Junior gunakan sebagai area resistannya, yang apabila area ini ke break, ini akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 4244. Sedangkan untuk area supportnya sendiri itu di area 4014. Hmm. Nih, ini kalau sampai area supportnya ke break ya, sementara. Tuh, wah, ini maaf, 4014 ya. Ini harus agak dikecilin aja deh biar langsung sekalian ya. 4014.
Hmm. Oke, ini Junior sudah menandakan untuk area supportnya ada di area 4014, resisten satunya di 4171, yang apabila ke break ini akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 4244. Fungsi dari support dan resisten ini adalah untuk support adalah untuk menandakan area batasan bawah atau batasan harga bawah. Nih. Cara menentukannya sendiri, kalau untuk junior pribadi, ada juga beberapa yang menggunakan cara seperti ini, di mana dilihat dari candle yang saling berdampingan. Contoh candle yang saling berdampingan ini teman-teman bisa lihat. Ini yang junior tandain ya, ini adalah candle yang berdampingan, di mana itu junior jadikan sebagai area support. Begitupun sebaliknya untuk area resisten. Nah, batasan harga bawah ini adalah untuk menentukan apakah market akan naik atau turun dengan cara apabila area supportnya ini kesentuh, ke break, itu berarti market akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan area supportnya tidak ke break, hanya misalkan terakhir penurunannya cuma di area sini aja, berarti itu hanya koreksian aja. Market masih akan melanjutkan kenaikannya. Begitupun sebaliknya untuk area resisten. Apabila area resisten satu tidak ke break, berarti hanya koreksian saja. Market bisa melanjutkan penurunannya. Tapi apabila area resisten satunya ke break, itu akan melanjutkan kenaikannya bisa sampai ke area resisten 2 di 4244. Terus gimana cara ngambil keuntungan, momen-momen keuntungannya? Nah, kalau misalkan dari DDMax sendiri, kita menyediakan kelas signal, di mana setiap mentor sudah menyiapkan arahan signalnya masing-masing. Kalaupun signalnya belum rilis, teman-teman bisa ambil scalping aja untuk buy, bisa ambil 3-5 poin dengan 0,1 lot. Jadi setidaknya Sobat Traders juga bisa mendapatkan peluang keuntungan kurang lebih di Rp500.000. Begitu, oke. Mungkin itu aja yang Junior sampaikan. Semoga apa yang Junior sampaikan bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan buat yang baru bergabung mungkin bisa nanti join webinar Zoom kita, karena biasanya kita webinar Zoom di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Dan untuk live trading yang akan rilis di YouTube itu setiap hari Rabu dan Jumat, semuanya sama di jam 4 sore. Bisa dipantau aja ya nanti bersama konsultannya masing-masing. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman yang mau transaksi. Harap hati-hati, dijaga money management, dan juga selalu gunakan not bijak. Happy trading, salam fit.